Apa kabar? Saya Pendeta Lee Jong Yu dari Gereja Singwang. Di pengajaran keempat tentang Galatia hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari isi dari Galatia 2 ayat 11 sampai 22. Hari ini, melalui ayat 11 sampai 21, kita akan belajar tentang firman dan budaya, atau bisa disebut budaya yang dilahirkan oleh firman. Ada 3 poin dari pengajaran hari ini. Mulai ayat 11 sampai 14, kita akan membahas pelajaran atau peristiwa yang disebut dengan skandal Antiokhia. Yang kedua, sembari menjelaskan alasan terjadinya skandal Antiokhia, Paulus juga menjelaskan dengan detail ajaran pembenaran oleh iman. Ini tertulis dalam ayat 15 sampai 16. Yang ketiga, jika kita lihat dalam ayat 17 sampai 20, Paulus bersaksi bahwa firman juga menghasilkan buah kebenaran. Kita akan membahas 3 bagian ini. Kita akan membahas skandal Antiokhia terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang gereja seperti apakah Antiokhia itu. Gereja Antiokhia adalah barisan depan pewarta firman Tuhan. Itu juga adalah gereja tempat Paulus dan Barnabas melayani bersama. Tapi gereja Antiokhia ini memiliki sejarah. Gereja Antiokhia bisa dirangkum seperti ini. Kisah Para Rasul 11 menceritakan saat Stefanus dihukum mati. Setelah Stefanus dihukum mati, terjadi banyak penganiayaan di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan berkumpul di Yerusalem tersebar kembali ke tempat asal mereka. Tetapi di antaranya ada orang yang datang dari Antiokhia. Orang Yahudi dari Siprus dan Kirene mewartakan firman kepada orang Yahudi di Antiokhia. Sehingga apa yang harus dilakukan? Harus mendirikan gereja, bukan? Setelah mendengar kabar bahwa telah berdiri gereja yang menerima orang asing di Antiokhia, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas, hamba Tuhan yang sangat dihormati di sana. Setelah Barnabas pergi ke sana dan melayani di gereja itu, banyak orang asing yang percaya kepada Yesus. Pelayanan Barnabas sangat bagus, bukan? Kemudian Barnabas merasa tidak lagi mewartakan firman sendiri, sehingga ia mengajak Paulus yang saat itu berada di Tarsus. Kemudian Paulus datang ke Antiokhia untuk melayani bersama atas permintaan Barnabas. Dari gereja Antiokhia adalah gereja multikultural yang terdiri dari orang Yahudi dan orang asing yang bersama-sama beribadah. Orang Yahudi menaati berbagai macam hukum, terutama hukum seremonial. Dan orang asing tidak menaati hukum seremonial, contohnya tidak bersunat. Namun keduanya menjadi sebuah gereja yang bersatu hanya dengan iman Yesus Kristus. Tapi ada satu masalah, mari kita membaca di ayat 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Jika kita baca dari Alkitab terjemahan, kita bisa mengira bahwa ini hanya terjadi sekali. Tapi dalam bahasa Yunani, kata makan sehidangan di sini dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Ya, di sini adalah Kefas atau Petrus yang sering mengunjungi gereja Antiokhia. Ia melihat betapa selarasnya orang Yahudi dan orang asing bersatu untuk beribadah dan meninggikan nama Tuhan bersama. Sepertinya Petrus sering datang dan menikmati makanan dan juga berinteraksi dan berdoa bersama serta menyampaikan firman bagi mereka. Tapi di sini tertulis beberapa orang dari kalangan Yakobus. Namun kita akan mempelajari dalam Kisah Para Rasul 15, tapi kepercayaan beberapa orang ini tidak sama dengan Yakobus. Sebenarnya, lebih tepatnya adalah beberapa orang yang mengaku dari kalangan Yakobus. Mereka datang ke gereja Antiokhia, tetapi sebenarnya mereka adalah nabi-nabi palsu. Mereka adalah orang-orang yang percaya bahwa tidak cukup hanya beriman kepada Yesus Kristus, namun harus menjalankan hukum Taurat juga. Beberapa orang di sana dan saudara-saudara yang bersunat di sini adalah orang-orang yang sama. Ia mengundurkan diri karena takut kepada mereka. Setelah mereka datang, orang-orang yang sedang makan bersama itu pergi. Ada alasan di balik hal ini, karena bagi orang Yahudi,
makan bukanlah sekedar menyantap makanan saja, melainkan mengundang arti keagamaan. Dan orang Yahudi tidak makan semeja dengan orang non-Yahudi, karena dalam hukum Taurat yang bisa kita lihat dalam kitab Imamat, ada jenis-jenis makanan yang dianggap haram. Dan mereka berpikir makan bersama dengan orang asing akan membuat mereka najis. Karena itu, mereka tidak makan bersama dengan orang asing dan Petrus memindahkan piringnya. Tapi di sini tertulis Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan. Walaupun tidak tertulis dengan jelas, tapi kemungkinan Barnabas menduduki posisi sebagai gembala di gereja Antiokhia. Dia menyajikan makanan. Namun, tiba-tiba orang-orang yang mengaku dari golongan Yakobus datang dan Barnabas terseret oleh kemunafikan mereka dan berpindah ke tempat orang-orang Yahudi. Ini menjadi situasi yang sangat ambigu. Orang-orang Yahudi memang bersalah karena kemunafikannya. Tapi, jika kita melihat dari sudut pandang orang non-Yahudi, pasti saat itu mereka merasa terasingkan. Tetapi bagaimana respon Paulus? Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Perhatikan di sana, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Ia tidak memanggil Petrus untuk berbicara secara pribadi, melainkan di hadapan semua orang. Petrus pasti sangat malu. Jikalau engkau, seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Orang-orang Yahudi dan Kefas juga memiliki sikap yang tidak baik. Tapi sifat Paulus juga sangat kasar. Dia bisa saja memanggil mereka untuk menegur secara pribadi. Tapi mengapa dia memarahi mereka di depan semua orang? Bisa saja kita berpikir seperti itu. Memang saat ini Paulus sudah diakui sebagai rasul yang luar biasa. Tapi saat itu Petruslah orang yang sangat penting dan terkenal di Yerusalem. Sedangkan Paulus saat itu belum lama menjadi seorang rasul. Walaupun di gereja tidak ada sistem seperti itu, tapi secara manusia bisa dilihat bahwa Paulus adalah junior Petrus. Mungkin terlihat aneh saat Paulus yang masih junior itu memarahi Petrus yang adalah seniornya. Benar-benar ada para teolog yang menganggap Paulus memiliki sifat yang aneh setelah melihat peristiwa ini. Tetapi hal ini karena kemunafikan yang dilakukan Petrus dan Barnabas adalah sesuatu yang sangat bertentangan langsung dengan firman Tuhan dan jalan iman yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kebenaran karena iman. Saya akan coba menjelaskannya. Ayat berikutnya yaitu ayat 15 mengatakan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Maksudnya, dari perkataan ini bukanlah orang asing berdosa dan kami tidak, melainkan kita memiliki hukum Taurat dan orang asing pun memiliki hukum sendiri. Contohnya, hukum tentang sunat. Tetapi di sini tertulis seperti ini. Sebenarnya dalam bahasa Yunani, di bagian depan terdapat kata tetapi. Di versi terjemahan tidak tertulis, namun di versi asli ada kata tetapi. Tetapi kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebenarnya ini adalah ayat yang terpenting tentang pembenaran oleh iman. Dalam surat Roma juga banyak dibahas. Anda pasti telah mempelajari dalam kelas surat Roma. Ini adalah salah satu ayat penting tentang pembenaran oleh iman. Tapi kita benar-benar memegang ajaran pembenaran oleh firman, tindakan yang dilakukan oleh Barnabas dan Petrus, yaitu berhenti makan bersama dengan orang asing adalah masalah besar. Mengapa
ini adalah sebuah masalah besar, pembenaran oleh iman berarti hanya melakukan iman kepada Yesus Kristuslah kita bisa menerima pembenaran. Ini berarti hukum Taurat yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, walaupun mereka sendiri pun tidak bisa menaati dengan sempurna. Hukum Taurat itu tidak memberikan kelebihan apapun dibandingkan dengan orang-orang asing yang tidak memiliki hukum Taurat. Tak satu pun dari kita yang bisa diselamatkan atas usaha kita sendiri. Hal penting yang harus kita pikirkan di sini adalah tentu kita semua pernah berbuat jahat, bukan? Tetapi bukan hanya dalam perbuatan jahat, dosa juga bisa terkandung dalam perbuatan baik. Kita juga pernah berbuat baik. Saudara pun pasti sering berbuat baik. Namun coba pikirkan kembali, perbuatan baik itu terkadang memiliki motivasi atau hasil yang mengandung kejahatan. Saya akan memberikan sebuah contoh yang berantakan. Semisalnya ada sebuah botol air minum yang bersih. Air minum yang bersih itu sangat jernih dan bagus. Tapi jika kita memasukkan sedikit saja lumpur atau air yang kotor, kita tidak akan berpikir sebagian dari air bersih dan hanya ada sedikit kotoran, tapi pasti menganggap seluruh air itu sudah terkontaminasi. Begitu juga dengan manusia. Sebagian besar mereka memang melihat seperti kebaikan, namun motivasi dan maksud mereka mengandung kejahatan. Karena itu tidak ada yang bisa dilakukan atau dibenarkan di hadapan Tuhan melalui hukum Taurat ataupun perbuatan sendiri, sehingga kita hanya bisa dibenarkan melalui karya Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke bumi 2000 tahun yang lalu dan menjalani hidupnya selama 33 tahun dengan menaati hukum Allah dengan sempurna tanpa cela. Apakah inti dari kebenaran oleh iman? Intinya adalah segala kebaikan yang Yesus perbuat itu diperhitungkan sebagai milik kita. Allah tidak menilai kita dari kebenaran yang kita lakukan, melainkan dari kebenaran Yesus Kristus. Inilah bagian terpenting dari pembenaran iman. Itu yang juga bisa disebut dengan doktrin imputasi pembenaran. Coba perhatikan, orang Yahudi maupun orang asing tidak bisa dibenarkan dengan perbuatannya sendiri dan hanya bisa dibenarkan oleh Yesus Kristus. Lalu, jika orang Yahudi berkata kepada orang asing, "Karena kamu tidak menaati hukum Taurat, kami tidak bisa makan bersamamu." Bukankah itu sama dengan mengatakan bahwa orang asing lebih sedikit menerima pengorbanan Kristus dan adalah pengikut Kristus yang lebih rendah karena mereka tidak menaati hukum Taurat? Karena itu, meski Petrus dan Barnabas tidak pernah membelokkan ajaran pembenaran oleh iman dengan kata-kata, tapi mereka berhenti makan dengan orang asing. Tindakan inilah yang bertolak belakang dengan ajaran pembenaran oleh iman. Dengan mulutnya mereka mengajar, namun tindakannya menentang pembenaran oleh iman, sehingga mereka, mungkin orang asing yang berada di gereja Antiokhia saat itu, berpikir seperti ini. Mereka berkata, kita satu saudara dengan iman kepada Yesus, tetapi kenyataan kami hanyalah umat Kristen yang kelas bawah dan mereka umat Kristen kelas atas. Mereka terancam salah mengerti seperti itu. Karena itulah Paulus berpikir tidak bisa hanya menegur Kefas secara pribadi saja. Paulus harus menegur Kefas secara terbuka di hadapan orang-orang asing yang makan bersama di sana untuk menghindari kesalahpahaman. Jadi sebenarnya tindakan Paulus ini sangat berani.